Assalamualaikum Sobat Sehat semua. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Mas Ali Paris. Saya seorang terapis profesional, khususnya dalam bidang refleksiologi dan bekam. Di channel ini, saya akan membahas tentang yang berkaitan dengan dunia terapi, musik, olahraga, dan juga lain-lain. Nanti-nantinya ke depan saya juga akan memberikan tutorial kepada Anda semua tentang terapi dengan berbagai macam teknik. Ya, seperti tutorial bagaimana cara menangani saraf kejepit, stroke, kolesterol, keselio, darah tinggi, saraf kejepit, sakit kepala menahun, dan lain-lain. Ya, Sobat Sehat semua, sebelum memasuki ke pembahasannya, bantu channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten berikutnya. Oke. Ya Sobat semua, pada kali ini saya akan membahas tentang apa itu refleksiologi atau pijat refleksi dan apa manfaatnya untuk diri kita. Refleksiologi adalah treatment yang berfokus pada kaki, sedangkan menurut teori refleksiologi, pijat refleksi atau refleksiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang pijat khususnya pada kaki yang terhubung terhadap seluruh saraf tubuh. Misalnya, ujung jari kaki itu terhubung pada titik kepala, dan juga misalnya seperti saraf ginjal itu ada pada lengkungan telapak kaki. Dengan refleksologi, dengan teknik tekanan pada telapak kaki, mampu menyeimbangkan saraf tubuh dan juga bisa meningkatkan kadar endorfin sehingga dapat mengurangi rasa stres dan juga rasa sakit. Lalu, apa sajakah manfaat dari pijat refleksi? Manfaat yang pertama adalah melancarkan peredaran darah. Gerakan dalam pijat refleksi mampu membuka simpul pada pembuluh darah, sehingga pembuluh darah, nadi, dan vena mampu mengalir dengan lancar. Selain itu, manfaat pijat refleksi adalah mengobati berbagai macam gangguan kesehatan yang disebabkan oleh peredaran darah yang tidak lancar sehingga dapat disembuhkan, seperti kesemutan, kaki dan tangan terasa dingin, gangguan pencernaan, atau gangguan pada ereksi. Manfaat kedua dari pijat refleksi adalah membantu mengurangi gejala penyakit tertentu. Seorang pakar refleksologi asal Inggris bernama Rosanna Bickerton mengatakan bahwa pijat refleksi mampu mengurangi gejala suatu penyakit. Pijat refleksi atau refleksologi adalah suatu metode atau cara terapi yang sudah ada kurang lebih 5.000 tahun yang lalu dari Cina yang terbukti mampu mengurangi suatu gejala penyakit tertentu. Terapi pijat refleksi terbukti mampu mengurangi beberapa penyakit ringan seperti sakit punggung, sakit kepala, dan juga gangguan pencernaan. Terhitung untuk suatu penyakit yang terbilang berat seperti multiple sklerosis dan juga Parkinson, terapi pijat refleksi mampu mengurangi rasa nyeri dan juga rasa sakit. Manfaat pijat refleksi yang ketiga adalah membantu mengurangi stres. Meski hanya menekan pada telapak kaki, memijat pada bagian kaki, pijat refleksi terbukti mampu mengurangi gejala stres atau stres itu sendiri. Ya, sobat sehat semua, rutin melakukan pijat refleksi membuat tubuh yang tidak nyaman dan sakit menjadi berkurang. Pijatan lembut pada bagian kaki mampu membuat tubuh menjadi rileks sehingga tubuh menjadi tidak stres lagi. Manfaat berikutnya dari pijat refleksi yang nomor 4 adalah melancarkan pencernaan dan meningkatkan energi kita. Pijat refleksi membantu meningkatkan sirkulasi darah dan memberikan stimulasi pada bagian sistem pencernaan. Terapi pijat refleksi baik untuk mengeluarkan toksik atau racun dari dalam tubuh. Next, manfaat berikutnya dari pijat refleksi nomor 5 adalah meredakan dan mengurangi rasa nyeri. Setidaknya tubuh memiliki lebih dari 7.000
saraf yang berada pada bagian kaki yang terhubung melalui sistem saraf pusat. Pijat refleksi melalui bagian ujung saraf atau telapak kaki mampu membuat tubuh melakukan penyembuhan sendiri. Pijat refleksi mampu membuat tubuh menjadi rileks sehingga mampu mengurangi rasa nyeri yang disebabkan karena tekanan dan stres yang berlebihan. Manfaat yang keenam adalah meredakan sakit kepala atau migrain. Ya, sobat sehat, pijat refleksi juga dapat mengurangi migrain dan sakit kepala dengan meningkatkan aliran darah dan meredakan ketegangan otot. Stres dan faktor psikologis sering muncul sebagai gejala migrain. Jadi, sakit kepala akibat stres juga dapat dihilangkan melalui pijat refleksi. Pijat refleksi berkembang dari berbagai jenis terapi yang sudah dipraktekkan oleh orang-orang Cina sejak 5.000 tahun yang lalu. Yang mencangkup metode seperti akupuntur, akupresur, anmu, tuina, dan berbagai jenis terapi tekan yang lain. Pada zaman dahulu, pada zaman Cina kuno, yaitu 3.000 tahun sebelum Masehi, pijat refleksi seperti halnya akupresur, yaitu perawatan berdasarkan pada penekanan pada titik-titik tertentu sepanjang garis energi untuk menyeimbangkan aliran energi dalam tubuh. Garis energi, kolateral, dan meridian yang digunakan pada metode akupuntur dan akupresur berada sedikit berbeda dengan garis energi zona terapi yang digunakan pada pijat refleksi. Ada beberapa perbedaan dalam istilah titik refleksi pada kaki dan tangan yang digunakan dalam pijat refleksi dengan titik meridian dan kolateral pada tangan dan kaki yang digunakan dalam akupresur. Memasuki zaman modern, terapi refleksiologi lebih dikenal lagi. Seorang dokter spesialis THT bernama William Fred Gerard, beliau mengembangkan terapi refleksiologi. Pada tahun 1917, William Fred Gerard menerbitkan buku dengan judul Zona Terapi. Menurut teori ini, tubuh manusia dibagi dalam 10 zona longitudinal. Dalam zona longitudinal tersebut, ada aliran energi yang menggabungkan bagian-bagian tubuh yang berada dalam zona yang sama. Gangguan atau sumbatan energi dalam zona dapat mempengaruhi bagian yang berbeda dalam tubuh yang berada dalam zona tersebut. Tekanan yang diberikan pada satu bagian zona tersebut dapat membantu menghilangkan sumbatan energi. Tekanan yang diberikan dapat menggunakan berbagai alat seperti jepit pakaian, sisir metal, dan ikat karet untuk memberikan tekanan pada suatu zona. Tujuannya adalah untuk melepaskan sumbatan yang ada pada suatu zona tersebut. Selanjutnya dalam dunia terapi refleksiologi ada seorang tokoh yang bernama Eunich Ingham. Beliau mengembangkan hasil kerjanya berdasarkan teori zona yang digambarkan oleh William Fred Gerard. Eunich Ingham menyatakan bahwa tekanan dengan ujung jempol dan jari lebih efektif daripada tekanan alat-alat yang dianjurkan oleh William Fred Gerard. Selanjutnya, tokoh lain dalam dunia terapi refleksiologi, kita mengenal seorang tokoh yang sangat berpengaruh, yaitu Doreen Bailey. Doreen Bailey menemui Eunich Ingham selagi kunjungannya ke Amerika, dan Doreen Bailey begitu sangat terkesan oleh hasil karya Eunich Ingham sehingga Doreen Bailey belajar dari Ingham sebelum kembali ke Inggris untuk memperkenalkan pijat refleksi di Inggris pada tahun 1960-an. Doreen Bailey telah melatih dan mendidik orang dengan tekun selama bertahun-tahun. Dengan seiring waktu, orang mulai banyak yang berminat pada metode ini, dan sekolah pijat refleksi Bailey mulai kenal. Doreen Bailey kemudian mengadakan kursus di Inggris dan Eropa. Doreen Bailey pada tahun 1978 menerbitkan buku yang bernama
Refleksiologi Today yang dicetak ulang oleh Healing Arts Press dan menjadi buku pegangan yang dianut dalam pengembangan ilmu pijat refleksi hingga sekarang ini. Ya, sobat sehat semua, mungkin cukup sekian pembahasan pada kali ini. Semoga bermanfaat dan juga jangan lupa bantu channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten berikutnya. Ya, sekali lagi semoga bermanfaat. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.